Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh beribadah dengan cuaca yang begitu indah, yang dapat menyejukkan kami, yang membuat hati kami bersukaria. Oleh karena Allah kami, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mengatur segala yang ada, termasuk kehidupan kami. Kami boleh hadir pada hari ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami. Kami merasakan bahwa tangan Tuhan menopang kami. Kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah bersama, menyembah Allah kami yang hidup, dan kami mau mendengarkan suara-Mu, karena firman-Mu itulah kebutuhan bagi jiwa kami, yang dapat menyegarkan jiwa setiap orang. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah hadir di tempat ini, demikian juga yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong mereka, memampukan mereka untuk mengerti rahasia Allah yang tersembunyi. Karena rahasia yang tersembunyi hanya dapat dinyatakan, dibukakan oleh Allah sendiri bagi semua orang yang merindukan Engkau. Dan kami menyerahkan hamba-Mu yang terbatas, hanya alat di tangan Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Tolong dan berkatilah hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang disampaikan berasal dari Tuhan dan dapat memuaskan dahaga jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 30 kita akan baca dalam bentuk responsorial. Saya akan baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang pasang itu enak dan beban begitu ringan. Tema khotbah kita hari ini, di manakah kelegaan yang sesungguhnya? Di manakah kelegaan yang sesungguhnya? Berarti ada banyak kelegaan di tengah-tengah dunia, tetapi kelegaan yang dari dunia, bukan kelegaan yang sesungguhnya. Kelegaan yang sesungguhnya itu hanya satu. Saya pernah melihat orang di desa kami dulu, dia membawa beban yang sangat berat, dia pikul sambil berjalan kaki. Lalu ketika dia pikul bebannya yang berat, lewat kereta lembu namanya dulu ya, lembu yang bawa ada keretanya di belakang. Dia lewat, lalu pemilik ini menawarkan, Pak, Bu, mari silakan naik, bawalah bebannya. Nah, ketika ditawarkan naik, dia memang naik ke atas. Tetapi di atas kereta lembu itu
dipikulnya, saudara. Kenapa dia pikul padahal dia sudah di atas kereta lembu? Karena dia bilang, kasihan lembunya. Nanti lembunya merasa capek dan berat. Padahal ketika dia naik bersama dengan bebannya. Dan bebannya yang dia pikul itu tentu dipikul oleh lembu. Tapi dia tidak mengerti. Sehingga walaupun dia di atas kereta lembu, dia tetap berat. Apa kaitannya dengan hidup kekristenan kita? Orang Kristen juga banyak seperti itu. Tuhan panggil, marilah kepadaku, semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia datang, dia pikul bebannya. Dia datang ke gereja, dia beribadah. Tapi di rumah ibadah pun bebannya tetap dipikul. Kemanapun dia bebannya tetap dibawa-bawa. Sehingga pulang dari gereja pun, pulang dari beribadah pun tetap berat. Karena bebannya tidak pernah diletakkan. Masih ada di antara saudara yang hadir di sini yang bawa beban? Ya. Bawa aja nanti pulang ya. Ya, bawa datang ke gereja, pulang bawa lagi, pikul ke sana kemari. Akhirnya orang Kristen yang berbeban berat. Nah, tapi saudara, mengapa kita tetap berbeban berat? Mengapa kita tidak letakkan? Persoalannya adalah kita sendiri pun mungkin tidak tahu apa masalah di dalam diri kita. Apa yang membuat kita berbeban berat? Sering orang kira bahwa beban beratnya itu adalah ketika dia sakit-sakitan. Waktu dia sakit, dia menganggap, oh, saya sangat berbeban oleh karena saya sakit. Ketika disembuhkan kok tetap berat juga. Ada juga orang beranggapan dia berbeban berat oleh karena ekonomi. Wah, ekonomi sekarang sangat sulit. Ternyata begitu ekonomi dicukupkan masih berat. Ada lagi yang beranggapan bahwa, oh, saya merasa berbeban berat oleh karena anak saya belum tamat sekolah. Sesudah tamat sekolah tetap berat. Jadi di mana masalahnya? Di mana persoalannya? Apa yang membuat sebenarnya manusia berat? Maka hanya pemilik yang tahu. Kita sendiri kadang-kadang sebagai orang Kristen tidak tahu apa masalah kita, apa persoalan kita yang membuat kita berat, letih lesu. Persoalan yang paling utama bukan di dalam persoalan yang kelihatan, tetapi persoalan manusia yang paling utama adalah yang tidak terlihat oleh mata sehingga nggak bisa diletakkan. Kalau beban berat seperti ini tadi, ini terlihat. Kalau ini terlihat ketika kita naik mobil bisa diletakkan. Waktu diletakkan kita lega sebentar. Tapi beban yang tidak terlihat, saudara, bagaimana kita meletakkannya? Dengan cara apa? Kalau bebannya tidak kelihatan. Jadi apakah beban yang tidak kelihatan ini? Beban persoalan manusia yang paling konkret, ya, yang tidak terlihat oleh mata, tapi nyata dialami, dirasakan oleh semua orang, adalah dosa. Dosa akibatnya membuat kita letih lesu. Dosa membuat kita tertekan. Dosa membuat kita berbeban berat, saudara. Jadi kalau dosa itu ada, itu menekan, itu membuat berat, lalu bagaimana kita meletakkannya? Jadi pertama kita harus sadar dulu, oh, yang membuat saya letih lesu selama ini, yang membuat saya berbeban berat, bukan masalah-masalah yang kelihatan, tetapi di dalam diri manusia, disitulah masalah itu sebenarnya, yang membuat semua berbeban berat. Adakah manusia di bumi yang terlepas dari beban berat? Adakah manusia terlepas dari letih lesu? Tidak ada. Semua berbeban, semua letih, maka semua mengeluh. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau demikian, saudara, kalau dosa membuat manusia
Yahudi mau lepas, dia merasa berat, lalu dia mau lepas dari beratnya, dari dosanya dengan melakukan hukum-hukum Taurat. Jadi kenapa orang Israel, orang Yahudi begitu taatnya melakukan hukum Taurat? Karena mereka mau lepas. Mereka merasa letih, mereka berat, lalu mau keluar dari dosa dengan caranya sendiri. Dengan caranya apa? Melakukan hukum-hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, kalau dengan melakukan hukum Taurat dia mau keluar, apakah mereka lepas? Apakah mereka keluar? Buktinya tidak. Pada faktanya mereka tidak lepas, mereka tidak keluar dari rasa beratnya, dari rasa letih lesunya. Bahkan semakin berat, semakin banyak hukum, semakin banyak aturan. Ini bukan membuat kita semakin lega, bukan membuat kita ringan. Dengan banyaknya aturan-aturan yang harus dipatuhi, harus dikerjakan, membuat kita semakin berat. Betul tidak? Di tengah-tengah gereja saja, kalau banyak aturan yang kita buat, pasti saudara lelah beribadah. Pasti saudara merasa berat. Berat kali beribadah, banyak kali aturannya. Ya, setiap mau masuk pintu cuci kaki dulu. Ya, itu kan aturan itu. Ini sekarang karena corona cuci tangan, kan cuma itu ya. Coba masuk, sebelum masuk cuci tangan, lalu diperiksa lagi suhu tubuhnya dulu. Nah, sudah masuk, pakai masker, ini aja udah susah. Belum banyak, sudah capek. Nah, hukum Taurat ada ribuan, saudara. Hukum Taurat itu induknya aja banyak, belum lagi cabang-cabang kecil-kecilnya. Sehingga inilah yang membuat orang Yahudi, orang Israel merasa letih lesu. Mereka berbeban berat dengan ibadah-ibadahnya, dengan aturan-aturan yang begitu banyak, melelahkan. Sangat melelahkan. Hari Sabat tidak boleh bekerja apa-apa. Hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Masak pun tidak boleh. Coba, bagaimana saudara kelaparan? Gak boleh masak. Harus masak semalam. Ya, hari ini gak boleh kerja. Mengerjakan apapun tidak boleh. Jadi jatuh lembunya ke jurang gak boleh ambil. Tapi justru itu dilanggar. Ketika lembunya jatuh ke jurang, gak mungkin gak diangkatnya. Sayang dong. Ini berarti ketentuan, hukum, peraturan memberatkan, bukan malah memperingat. Ini yang terjadi. Lalu apa yang dialami oleh orang Israel, oleh orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, kita ikuti pula. Ya, kita mau ikuti cara-cara mereka dengan melakukan hukum-hukum Taurat. Mereka sendiri sudah letih lesu, mereka berat, lalu kita mau ikuti mereka. Kita pun ikut berat, saudara. Maka hari ini kita belajar rahasia yang seperti inilah yang tertutup kepada mereka karena mereka merasa bijak. Mereka merasa dirinya pintar. Oh, dengan cara melakukan banyak hukum, kita akan lepas dari dosa kita. Ternyata membuat mereka berat. Tambah berat, saudara. Tambah letih. Beribadah terlalu banyak aturan-aturan, pasti terlalu letih, terlalu berat. Maka banyak orang beribadah dengan rutin, tapi sebenarnya dari dalam hatinya dia sudah lelah. Capek kali beribadah ini, letih kali. Kenapa? Terlalu banyak aturan yang harus kita turuti. Capek. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Karena dia melihat manusia yang giat beribadah sudah lelah dalam ibadahnya, sudah berat mengerjakannya, dan dia tidak mampu. Dan juga dia tidak bisa lepas dari dosanya. Dia sudah capek, dia sudah letih lesu, lalu tidak bisa pula keluar
dari dosa, makin berat, makin letih. Apakah saudara yang hadir hari ini juga mengalami hal yang sama? Kalau kita juga masih berbeban berat, kita juga masih letih lesu, oleh karena kita masih menganggap diri kita bijak. Kita merasa diri kita pintar. Dengan cara kita buat keluar dari dosa, maka rahasia Allah tidak dibukakan kepada kita. Dari ayat 25 itu dikatakan, engkau nyatakan kepada orang kecil, tapi kau sembunyikan kepada orang bijak dan pandai. Siapakah bijak, siapakah pandai? Yang bijak pandai adalah yang menganggap dengan semua aturan-aturan hukum Tauratnya, dia bisa keluar dari dosa. Inilah yang bijak, inilah yang menganggap diri pandai, padahal rahasia Allah disembunyikan kepadanya. Tapi bagi orang kecil, rahasia Allah disikapkan, dinyatakan, dibukakan. Apakah rahasia Allah itu? Rahasia Allah itu dari ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Rahasia yang tersembunyi, rahasia yang tertutup adalah kepadaku telah diserahkan, kata Tuhan Yesus. Berarti kepada Tuhan Yesus sudah diserahkan semuanya, termasuk pengampunan dosa. Sehingga kalau kepadanya sudah diserahkan, berarti supaya kita lepas dari dosa, keluar dari dosa, adalah melalui satu pribadi, Yesus Kristus. Inilah yang mengerti orang yang merasa dirinya kecil, orang yang merasa diri tidak ada apa-apa. Rahasia seperti ini akan dinyatakan kepadanya. Jadi kalau sampai hari ini bagi saudara rahasia Allah masih ditutupi, belum dinyatakan, maka selidikilah hati kita. Apakah kita masih mengandalkan peraturan-peraturan kita, hukum-hukum kita, ya semua perbuatan-perbuatan kita menganggap itu bisa mengampuni dosa, itu bisa membawa kita kepada Allah. Inilah yang membuat maka rahasia Allah tidak dibukakan. Jadi orang yang kecil itu artinya apa? Aku tidak tahu apa-apa Tuhan. Kalau Kau tidak bukakan kepadaku, aku tidak akan mengerti. Itulah kecil, saudara. Orang kecil itu artinya aku tidak mengerti kalau bukan Engkau yang menyingkapkannya. Aku tidak bisa selamat kalau bukan Engkau yang menyelamatkan, menolong aku, melepaskan aku. Itu kecil. Tapi kalau kita masih merasa mampu, bisa dengan segala cara kita, usaha kita, aturan-aturan kita, berarti kita masih orang bijak. Itu masih orang merasa bijak, orang yang merasa pandai. Siapa yang membuat caranya lepas dari dosa dengan usahanya sendiri melalui apa yang dia kerjakan, berarti orang yang menganggap diri bijak dan pandai. Tetapi orang kecil itu artinya orang yang sadar bahwa hanya dari Allah jalan keluar. Tidak ada siapapun, tidak ada dari manapun selain dari Allah. Ini orang yang kecil. Dia mengandalkan Tuhan satu-satunya sebagai pertolongan yang bisa melepaskan dia dari dosa yang membuat dia berat, yang membuat dia letih lesu. Tidak ada yang lain. Tapi kalau masih ada kita buat yang lain bisa menolong kita, berarti kitalah salah satu yang menganggap diri bijak, yang menganggap diri pandai, sama seperti ahli-ahli Taurat, sama dengan orang-orang Farisi,
orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya mereka ketika Yesus datang, mereka tolak. Ketika Yesus datang, mereka tangkap. Karena rahasia itu tersembunyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini rahasia Allah satu-satunya dinyatakan kepada kita bahwa kepada Yesuslah telah diserahkan semuanya. Segala kuasa, apapun ada di tangannya, ada di tangan Yesus. Pengampunan ada di tangannya, keselamatan ada di tangan. Jadi siapa yang sampai saat ini masih letih lesu, masih berbeban berat, bukan oleh situasi, bukan oleh kondisi, tetapi di dalam membuat kita berat, di dalam membuat kita letih, maka waktu tidur pun kita mengeluh karena di dalam. Padahal kita nggak bawa apa-apa, kita nggak bawa beban apapun, tapi terasa berat kehidupan ini karena dosa ada di dalam diri kita. Jadi untuk itulah Yesus datang. Untuk itu Yesus memanggil. Dia merasa kasihan kepada mereka yang sudah giat beribadah, yang taat melakukan hukum-hukum, tetapi dengan ketaatan mereka malah menambah beban mereka, menambah letih lesunya mereka. Saudara, sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak aturan-aturan yang saudara kerjakan? Berapa banyak keluhan-keluhan dari dalam diri saudara? Itu namanya beban berat. Kalau saudara berbeban berat, tambahi lagi aturan, makin berat. Maka Tuhan Yesus tahu itu. Dia sadar kita semua berat. Maka dia memanggil. Dia memanggil dari ayat 28 itu, marilah. Kemana kita dipanggil? Marilah kepadaku. Itu huruf besar. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Bukan dipanggil ke gereja. Banyak orang anggap, oh udah datang kok kami ke gereja, udah berdoa, udah beribadah, berarti kan sudah lega. Ini bukan sekedar ke gereja, tetapi dipanggil kepadanya, kepada pribadi Yesus yang telah datang dari sorga. Mari kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Lalu apa janjinya? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau di bawah aturan-aturan hukum Taurat, lelah, capek, berat, maka Tuhan Yesus katakan, mari semua yang letih, semua yang berat, datang kepadaku, karena aku yang bisa memberikan kelegaan kepadamu. Jadi orang yang mengerti rahasia Allah ini, ketika dia datang kepada Yesus, maka kelegaan menjadi miliknya. Jadi puluhan tahun pun kita sudah Kristen masih berat, berarti salah alamatnya. Alamat yang saudara tuju belum kepada alamat yang tepat. Kalau sudah kepada alamat tepat, pribadi Yesus, kelegaan pasti jadi. Kenapa? Allah sendiri yang janjikan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, dan itu pasti jadi. Apa yang Tuhan Yesus katakan, tidak ada yang gagal. Jadi mengapa sampai hari ini kita berkeluh kesah? Kenapa sampai hari ini kita berat, letih lesu, mengeluh? Karena kita belum datang kepada alamat yang tepat. Alamatnya adalah Yesus Kristus. Mengapa? Mengapa kepada Yesus Kristus lega? Karena hanya Dia yang bisa melepaskan kita dari dosa. Dosa membuat kita berat, dosa membuat kita tertekan, letih lesu, lalu Yesus datang menyelesaikannya. Maka setiap orang yang datang kepadanya
ada kelegaan. Inilah kelegaan yang sesungguhnya. Bukan kelegaan yang palsu, tetapi kelegaan yang sesungguhnya yang sudah dilepaskan dari dosa. Hanya Yesus yang bisa melepaskan. Tidak bisa hukum-hukum Taurat, tetapi yang bisa adalah pribadi Yesus Kristus. Jadi siapa yang datang kepadanya akan mendapat kelegaan. Siapa yang salah alamat masih berat. Siapa yang mau datang kepada Tuhan dengan aturan-aturan yang ditaati dan dianggap itu bisa membawa kita, berarti saudara merasa bijak dan pandai. Tapi orang yang merasa kecil, dia tidak ada pilihan lain selain Yesus Kristus. Itu namanya kecil. Tidak ada yang bisa melepaskan saya dari beban berat saya, dari letih lesu saya, selain Yesus Kristus. Maka saya butuh Dia. Saya terima Dia. Kalau saya menerima Dia, maka kelegaan itu jadi pada diri saya. Nah, ini bukan teori, tetapi ini fakta. Setiap orang yang sudah datang kepada Yesus, mengapa ada kesaksian? Kesaksian itu menyatakan bahwa dia sudah alami kelegaan itu. Itu artinya mengalami, bukan teori. Teori berarti pengetahuan, mengalami beda. Kalau kelegaan itu harus dialami, baru bisa kita menyaksikan. Sudah pernahkah saudara menyaksikan kelegaan? Ada kelegaan, ada apa yang merasa ringan. Maka orang yang sudah mendapat kelegaan yang sesungguhnya, dia bisa memikirkan orang lain. Dia bisa memikirkan orang yang masih berbeban berat untuk diajak datang kepada Yesus. Tapi sampai hari ini kepada siapa saudara sudah saksikan bahwa saudara sudah lega? Asal ada masalah, ada persoalan, saudara berkeluh kesah, saudara mengeluh setiap hari, setiap saat, itu berarti belum lega. Orang yang lega itu bukan oleh situasi, tetapi oleh kehadiran Kristus. Ketika Kristus hadir, melegakan hatiku karena bebanku yang tidak terlihat, itulah dosa sudah diampuni, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, mengapa dikatakan bahwa engkau harus lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi? Kalau ahli Taurat, dia merasa berat ketika melakukan hukum Taurat, dia merasa tertekan. Tetapi orang yang sudah diampuni dosanya lebih dari tuntutan hukum Taurat, kita mampu melakukannya dan itu ringan. Maka di dalam ayat berikut dikatakan 29. Mari kita baca 2, 3 ya. Pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mengapa orang beriman bisa melakukan lebih daripada orang ahli Taurat? Karena sudah lega, karena sudah ringan. Orang yang membuat tadi berat dosa, lalu dosa diselesaikan, maka hidupnya ringan. Ketika dia ringan, berarti dia mampu melakukan lebih dari tuntutan hukum Taurat. Contoh, apa rupanya yang dituntut hukum Taurat? Hukum Taurat katakan apa? Jangan berzina. Itu hukum Taurat. Tetapi orang yang sudah ringan, yang sudah lega, bukan hanya tidak berzina, tetapi memandang saja pun dia tidak lagi. Memandang dan menginginkannya sudah tidak lagi. Ini berarti lebih. Yang kedua, di dalam hukum Taurat katakan apa? Jangan membunuh. Tetapi di dalam cinta kasih Tuhan lebih dari itu. Membenci saja pun tidak. Jangankan membunuh, membenci pun tidak. Berarti lebih di atasnya. Ya, hukum Taurat berat, tetapi orang
hukum Taurat pun dia sanggup melakukannya. Sudah sanggup saudara melakukan lebih dari hukum Taurat? Atau hukum Taurat aja mengeluh? Hukum Taurat aja kita merasa berat sekali, tertekan, letih. Kenapa? Karena persoalannya adalah belum lepas dari dosa. Dosa itu menekan, dosa itu membuat letih, menjalani ibadah itu berat karena ditekan oleh dosa. Tapi ketika datang kepada Yesus, kita mendapat kelegaan. Orang yang lega sanggup melakukan pekerjaan yang mulia. Dia bisa melakukan lebih dari tuntutan hukum Taurat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini kita sudah beribadah sekian lama. Mari kita evaluasi kekristenan kita. Apakah kita sudah mendapatkan kelegaan yang sesungguhnya atau kelegaan yang dari dunia? Kelegaan dari dunia itu sifatnya semu, sementara. Contohnya ketika kita ujian lalu lulus, maka kita lega sebentar. Ketika kita cari pekerjaan lalu diterima, lega sebentar. Ketika jualan laku, lega sebentar. Ketika sakit lalu sehat, lega sebentar. Tapi ketika kita mengalami sakit terus-menerus, ya, ini mungkin membuat saudara bisa menyalahkan Tuhan. Ketika saudara jualannya nggak laku-laku, mungkin saudara bisa menyalahkan Tuhan. Itu bukan kelegaan yang sesungguhnya. Kelegaan sesungguhnya adalah ketika beban dasar yang mendasar di dalam diri kita sudah diampuni. Dosa kita itu persoalan seluruh manusia. Siapapun dia, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, dari latar belakang apapun kita, semua manusia ditekan oleh dosa. Dosalah penyebab manusia berbeban berat dan letih lesu. Lalu kalau kita sudah berat, letih lesu, tambahi lagi dengan hukum Taurat, aturan-aturan. Apakah ini melegakan kita? Tidak, ini pasti memberatkan kita, menambah beban kita. Ya, semua orang kalau banyak aturan-aturan, malas datang beribadah. Makanya kalau dia datang beribadah terlalu banyak aturannya, nggak datang lagi dia. Itu artinya apa? Tidak ada yang mampu melakukan aturan-aturan sebelum dia dilepaskan dari beban beratnya. Beban berat yang pertama yang perlu diselesaikan di hadapan Allah. Dan yang bisa menyelesaikannya bukan hukum Taurat, bukan peraturan-peraturan, tetapi Yesus sendiri. Maka Yesus yang tahu beban kita, Yesus yang tahu keletihan kita, maka Dia yang panggil, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Dia tidak pilih-pilih orangnya. Mari kepadaku semua. Bukan satu bagian saja. Semua. Kenapa dipanggil semua? Karena Dia tahu semua sudah letih. Bukan hanya orang Yahudi, tapi juga kita. Kita semua orang Kristen sudah letih, sudah berat dengan banyaknya aturan-aturan yang harus dikerjakan. Maka Tuhan Yesus katakan, mari di dalam aku kamu lega. Inilah kelegaan yang sesungguhnya. Datanglah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Diundang, diajak, lalu dijanjikan kelegaan. Yang mengundang adalah Allah. Yang berjanji orang yang dapat dipercaya. Lalu janjinya adalah kelegaan. Kalau saudara diundang ke pesta, datanglah ke pestaku yang tempatmu sudah kusediakan, makananmu sudah kusediakan. Saudara yang datang pasti menikmati sajiannya. Tapi orang yang mengajukan undangan,
ya pasti dia tidak ikut terlibat. Walaupun undangannya sampai kepadanya, ketika dia tidak datang ke pesta, dia tidak akan menikmati makanan yang sudah dihidangkan. Hanya yang datang yang menikmati. Demikian juga undangan dari Allah. Allah mengundang kita semuanya, karena semuanya sudah letih, semuanya berbeban berat. Lalu yang meresponi undangannya lah yang akan mendapat kelegaan. Kelegaan yang bagaimana? Yang sesungguhnya. Kelegaan yang dari Yesus adalah kelegaan yang sesungguhnya. Lepas dari dosa kita, lepas dari beban berat, membuat kita ringan. Ringan walaupun situasi sulit. Inilah kelegaan yang sesungguhnya. Kelegaan yang sesungguhnya adalah tidak situasi yang mempengaruhi, tetapi kita merasa ringan dalam semua situasi dan keadaan. Oleh karena beban beratku sudah diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelegaan apakah yang ada pada saudara sampai saat ini? Kalau masih kelegaan yang dari dunia, saudara membutuhkan Kristus, supaya kelegaan yang sesungguhnya itu menjadi milik saudara. Kelegaan yang dari Kristus itu sifatnya permanen. Sekali kita dapat, ini akan terus sampai kita kembali pulang menghadap Tuhan. Karena Tuhan gak pernah janjikan bahwa di dunia tidak ada masalah, di dunia tidak ada kesulitan. Tidak pernah Tuhan janjikan itu. Dunia tempat masalah, dunia tempat pergumulan, tetapi siapa yang datang kepada Yesus, kelegaan itu ada pada dia. Ringan itu ada pada dia, walaupun menghadapi beban yang berat. Ada beban, tapi bersama dengan Tuhan. Ya, saya punya pengalaman banyak. Pengalaman saya dulu kalau ke sungai ngambil air, air itu di atas kepala. Tetapi di atas kepala ini ada dibuat kain, lalu airnya di atas. Nah seperti ini, waktu membawa beban berat ini enak, gitu, ringan. Kenapa? Karena ada alasnya. Dia tidak goyang-goyang. Kalau bersama dengan Kristus, di tengah-tengah gelombang kehidupan, kita merasa ringan. Itu janjinya. Maka di dalam ayat 30 terakhir dia katakan apa? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sudahkah ringan saudara? Ya, situasi ini. Nah itu belum ringan ya. Kalau sakit aja pun terus, bagaimana ekonomi ini? Kapan pun beraya. Ini berarti gak ringan. Kalau ringan, jalani karena aku tidak sendiri. Aku bersama Tuhan. Bebannya dari Tuhan itu ringan, enak. Maka kalau berat sampai sekarang, saudara membutuhkan Kristus. Kristus hadir, berarti saya tidak sendiri menghadapi semua persoalan, masalah, tantangan, gelombang kehidupan. Itu pasti ada sampai kita pulang. Tidak ada yang lepas dari masalah pergumulan. Tetapi kalau bersama Tuhan, kita ringan. Contoh yang kedua, kereta api. Kereta api itu bebannya yang dibawanya di atas begitu banyak, begitu berat, tetapi mengapa dia lancar berjalan? Karena dia di atas rel. Kalaupun gak ada bebannya, gak ada bawaannya, kalau dia di luar rel, dia tidak bisa jalan, dia berat. Begitulah kehidupan orang beriman. Orang percaya kalau di dalam relnya kita berjalan ringan, di luar rel berat. Maka ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itulah rel. Tidak keluar dari rel, maka hidup ini ringan dan enak. Bukan gak beban katanya ya. Itu ayat 30 tadi. Tuhan Yesus katakan, sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Gak ada dikatakan gak punya beban kamu hidup, ikut aku semua beres, gak ada. Bebanku ringan, bukan berarti gak ada beban. Ada beban tapi ringan, ada beban berat.
di luar Yesus, beban ringan di dalam Yesus. Saudara yang mana? Berat atau ringan? Kalau berat sampai hari ini perlu datang kepada Yesus. Yesus memanggil, marilah kepadaku, penuhilah panggilannya, supaya saudara mendapat kelegaan yang sesungguhnya. Dan bawa beban yang dari dia itu ringan dan enak. Jadi orang-orang percaya bukan lepas dari beban, tidak. Tetapi beban yang dari Tuhan itu ringan dan enak. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh hati kami bersuka cita menyambut kebenaran-Mu. Rahasia-Mu tersembunyi bagi orang yang merasa bijak dan pandai. Ketika orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat mengandalkan hukum-hukum mereka, membuat mereka semakin berat, semakin letih lesu. Ibadah menjadi beban, bukan lagi menjadi sukacita. Oleh karena itu Engkau datang, memanggil mereka, memanggil kami, karena kamilah yang letih lesu itu, kamilah yang berbeban berat, supaya kami datang kepadamu, memenuhi panggilan-Mu, supaya kami mendapat kelegaan yang sesungguhnya, sehingga walaupun ada beban, ada pergumulan, ada tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah bumi ini, kami merasa ringan, karena kami tidak sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu supaya menjadi iman bagi setiap orang yang sudah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.